Keluarga dari Nona Miranda Putri. Suara seorang dokter mengalihkan perhatian Andreas. Pria itu melangkah mendekati dokter tersebut. "Iya dok, saya suaminya," ucap Andreas. "Mari tuan." Dokter lantas mengajak Andreas untuk membahas tentang kondisi pasien di ruangan staf dokter. Namun kali ini Andreas tidak pergi seorang diri, melainkan bersama dengan kedua orang tua Miranda. "Tolong selamatkan nyawa anak saya, dokter." Dengan berlinang air mata, ibunya Miranda memohon dengan mengatupkan kedua tangannya di hadapan dokter. "Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk kesembuhan pasien, Nyonya," jawab dokter. "Jadi kapan istri saya bisa mendapatkan tindakan operasi, dokter?" tanya Andreas, yang sudah tidak sanggup melihat istrinya dalam kondisi seperti saat ini. "Rencananya kami akan melakukan tindakan operasi pada istri Anda besok, Tuan," jawab dokter. Setelah mendengar semua penjelasan dari dokter tentang rencana operasi yang akan dijalani besok, maka Andreas dan juga kedua mertuanya meninggalkan ruangan tersebut. Malam ini Andreas menemani sang istri yang kini masih terbaring, tak sadarkan diri di ruang ECU rumah sakit. Sementara ayah dan ibunya Miranda menginap di hotel yang jaraknya tak jauh dari rumah sakit. Andreas sengaja meminta Jason untuk membuking kamar hotel terdekat untuk digunakan oleh mertuanya untuk beristirahat. Ia tidak tega jika ayah dan ibu mertuanya harus ikut menginap di rumah sakit. Keesokan harinya, setelah melewati ketegangan yang cukup lama, akhirnya salah seorang dari tim dokter yang bertugas memberikan tindakan operasi pada Miranda nampak keluar dari kamar operasi. "Bagaimana operasinya, dok?" Andreas menghampiri dokter dengan perasaan tak menentu. "Alhamdulillah, operasinya berjalan dengan lancar. Sekarang kita hanya tinggal menunggu pasien siuman. Akan tetapi, kapan saat itu tiba kami sendiri belum bisa memastikan. Sebaiknya sekarang kita sama-sama berdoa agar dokter Miranda bisa segera siuman." Andreas terlihat mengusap wajahnya setelah mendengar penjelasan dari dokter. Setelahnya dokter tersebut pun pamit. "Ayah, ibu," seruan Andreas mengalihkan perhatian keduanya ke sumber suara. "Ada apa, nak Andreas?" Wajah Andreas terlihat ragu untuk menyampaikan sesuatu pada keduanya. "Ada apa, nak Andreas?" Melihat Andreas masih terdiam, ibu pun kembali mengulang pertanyaannya. "Kecelakaan itu mengakibatkan kami kehilangan calon anak di dalam kandungan Miranda, Bu. Tiba-tiba mengejutkan mereka." "Mama," seru Andreas ketika menyadari kedatangan Mama Delia. Tidak berbeda jauh dengan Mama Delia, kedua orang tua Miranda pun tak kalah terkejutnya mendengar berita itu. Namun keduanya terlihat lebih tegar dibandingkan Mama Delia yang kini terlihat mulai terisak. "Kasihan sekali kamu, nak." Air mata Mama Delia semakin tak terbendung ketika mengingat calon cucunya yang kini telah tiada, Mah. Andreas semakin merasa bersalah karena ia tak bisa menjaga istrinya dengan baik. Sehingga kemudian, sama seperti hari-hari sebelumnya, Andreas tak meninggalkan istrinya walaupun sejenak. Bahkan sejak istrinya mengalami insiden kecelakaan hari itu, Andreas tak sekalipun menampakkan batang hidungnya di perusahaan. Ia meminta Jason untuk mengantarkan berkas penting yang membutuhkan tanda tangannya ke rumah sakit. Sejak 2 hari lalu Miranda tak lagi dirawat di ruang ICU. Kini ia telah mendapatkan perawatan di ruangan perawatan VVIP. Meskipun masih dalam kondisi belum sadarkan diri. Keberadaan Miranda di rumah sakit tentunya diketahui oleh hampir semua rekan sejawatnya. Bahkan tak jarang beberapa orang dari rekan sesama dokter datang mengunjungi kamar perawatan Miranda. Pagi ini di kamar perawatan Miranda terlihat kedua orang tuanya, Anin, Mama Delia, sahabatnya Gita, dan juga Andreas tentunya. Andreas yang setiap saat hampir tak meninggalkan sang istri tercinta lantas terkesiap ketika merasakan pergerakan tangan Miranda yang kini berada di dalam genggamannya. "Kamu sudah siuman, sayang."
kata Andes ketika melihat Miranda mulai membuka matanya dengan lemah. Miranda diam saja. Ia sama sekali tak merespon ucapan Andreas. Bahkan dengan pergerakannya yang masih sangat lemah, wanita itu mencoba melepaskan genggaman tangan suaminya itu. Cukup lama tatapan keduanya beradu, sampai kemudian pertanyaan Miranda terdengar begitu menyesakkan bagi Andreas. Anda siapa? Suara Miranda terdengar lemah. Dek. Jantung Andreas seperti berhenti berdetak ketika pertanyaan tersebut ditujukan Miranda padanya. Lidah Andreas terasa keluh, tak sanggup menjawab pertanyaan istrinya itu. Siapa pria ini, Bu? Miranda beralih menatap ibunya. Ketika semuanya masih terdiam, tak kunjung menjawab pertanyaannya. Kali ini pertanyaan Miranda berhasil membuat kedua sudut mata Andreas basah oleh air matanya. Namun dengan cepat pria itu mengalihkan wajahnya ke sembarang arah, seraya menghapus air mata di sudut matanya. Ibunya mendekati Miranda lalu kemudian menggenggam tangan putrinya itu. Apa kamu semalam, Miranda? Kamu tidak mengingatnya? Nak. Spontan Miranda menggelengkan kepalanya pelan. Melihat putrinya menggelengkan kepalanya, ibunya Miranda sontak beralih memandang menantunya itu dengan kedua kelopak mata yang mulai berkaca-kaca, sebelum kemudian kembali menatap wajah putrinya. Sementara Andes memilih keluar dari ruangan tersebut untuk menetralkan perasaannya, yang kini bergemuruh hebat kala sang istri tak mengenali dirinya. Bagaimana kamu bisa melupakan suami kamu sendiri, Nak? Lirih ibunya dalam hati. Mama Delia yang sejak tadi menyaksikan Miranda tak mengenali putranya, seakan ikut merasakan kesedihan yang kini dirasakan oleh Andreas. Tak berselang lama, Andreas kembali ke kamar perawatan istrinya bersama dengan seorang dokter. Dokter, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa saya bisa berada di rumah sakit? Tanya Miranda dengan wajah yang terlihat seperti orang bingung. Mendengar pertanyaan Miranda, ibunya pun sedikit bercerita pada putrinya itu. Kenapa dan mengapa sampai ia bisa berada di rumah sakit saat ini? Apa yang sebenarnya terjadi pada istri saya? Kenapa dia tidak mengenali saya, dokter? Pertanyaan yang sejak tadi bersarang di benak Andreas akhirnya dilontarkan pria itu setelah ia ikut bersama dokter tersebut ke ruangannya. Dokter terlihat menghela nafas. Sepertinya istri Anda kehilangan separuh dari memorinya, Tuan. Dan memori yang hilang tersebut termasuk Anda sendiri. Sepertinya istri Anda tidak mengingat siapa Anda sebenarnya baginya. Penjelasan dari dokter membuat Andreas mengusap wajahnya dengan kasar. Oh Tuhan, sepertinya untuk saat ini Anda harus lebih banyak bersabar dalam menghadapi situasi dan kondisi istri Anda, Tuan. Apa ingatan istri saya akan terus seperti ini selamanya, dokter? Andreas tak dapat menyembunyikan kekhawatirannya di hadapan dokter. Tidak, Tuan. Tetapi sampai kapan kondisi istri Anda seperti ini kami sendiri belum bisa memastikan. Kami hanya bisa memastikan. Kami hanya menyarankan pada Anda agar membantu proses pemulihan ingatan istri Anda secara perlahan. Jangan terlalu memaksanya untuk banyak berpikir, karena itu bisa berakibat fatal untuk kesehatannya. Mengingat pasien baru saja mendapat operasi besar pada bagian kepalanya, jelas dokter. Mendengar penjelasan dari dokter, rasanya sekujur tubuh Andreas terasa lemas seperti tak bertulang. Ceklek. Suara pintu kamar perawatan yang dibuka dari arah luar mengalihkan perhatian seisi ruangan, tak terkecuali Miranda. Andreas, Mama Delia mengusap lembut punggung putranya yang kini baru saja kembali. Andreas mengulas senyum tipis pada ibunya, seolah ingin menyampaikan jika dirinya baik-baik saja. Ia tak ingin sampai ibunya ikut merasakan kesedihan yang kini dirasakannya. Andreas hanya bisa memandangi wajah istrinya dari jauh tanpa bisa mendekati, apalagi menggenggam tangannya. Bu, iya sayang. Kenapa Tuan Arman belum datang juga untuk menjenguk Miranda ya, Bu? Yang ada di ingatan Miranda saat ini ialah masih menjalin asmara dengan Arman.
Sementara Anda sendiri sama sekali tidak ada ingatan wanita itu. Bahkan seingatnya, kini ia masih seorang anak gadis yang belum pernah menikah. Hati Anda seperti diremas mendengar istrinya itu justru mengingat pria lain. Sementara dirinya sama sekali tidak. Sebagai sesama pria, ayahnya Miranda dapat memahami perasaan menantunya saat ini. Sehingga ia pun mengajak Andes untuk keluar dari kamar perawatan tersebut untuk bicara di luar. Ayah tahu jika situasi saat ini cukup berat bagimu. Dan ayah juga tidak akan memaksa kamu untuk tetap bersabar menunggu sampai ingatan putri ayah kembali. Kamu juga berhak menentukan hidup kamu. Terdengar jelas jika ayahnya Miranda begitu berat ketika mengucapkan kalimat terakhirnya pada Andreas. Sampai kapanpun, Miranda tetap akan menjadi istri saya. Dan akan selamanya seperti itu, ayah. Saya sadar telah menikahi putri ayah dengan niat yang kurang baik dulu. Mungkin ini adalah cara Tuhan untuk menghukum atas tindakan saya dulu. Kini seorang Andes Pratama tak lagi peduli dengan image-nya. Terbukti kini ia menangis di hadapan ayah mertuanya itu. Ayahnya Miranda mengusap pundak Andeas seolah ingin menguatkan menantunya itu untuk menghadapi ujian berat ini. Jika memang keputusanmu seperti itu, ayah akan mendukungmu. Kata ayahnya Miranda sebelum kemudian mengajak Andes kembali ke kamar perawatan putrinya. Pandangan Miranda dipenuhi dengan wajah Andeas yang baru saja kembali ke kamar perawatannya. Dari tatapannya terlihat jelas jika wanita itu bertanya-tanya akan sosok Andeas. Ditatap seperti itu oleh Miranda. Ingin rasanya Andeas berteriak untuk mengakui dirinya sebagai suami Miranda. Namun semua itu tak dilakukan Andeas kala teringat akan pesan dokter, di mana kondisi Miranda saat ini belum sepenuhnya pulih dan banyak pikiran tentu saja berpengaruh besar dengan kondisi kesehatannya. Andeas melangkah mendekati tempat tidur Miranda. Kenalkan, saya Andeas Pratama, kerabat ayah Anda, Nona. Ucapan Andeas mampu membuat seisi ruangan tersebut terperangah mendengarnya, termasuk Mama Delia. Andeas sudah mengambil keputusan. Ia akan berusaha mengembalikan ingatan istrinya dengan caranya sendiri. Menurut Andeas, mengaku sebagai suami Miranda adalah keputusan yang tidak tepat untuk saat ini. Maka dari itu Andeas memilih mendekati istrinya dengan cara yang berbeda. Miranda mengangguk pelan, seraya mengulas senyum tipis pada Andeas, sebelum kemudian mencari keberadaan ponselnya. Di mana ponsel Miranda, Bu? Mendengar Miranda menanyakan keberadaan ponselnya, Andeas lantas mengambil benda pipi tersebut dari saku celananya. Kenapa ponsel saya ada pada Anda, Tuhan? Tanya Miranda heran. Andeas tak langsung menjawab. Ia berusaha memutar otak untuk mencari alasan. Oh, itu. Tadi ibu yang menitipkannya pada Tuan Andeas saat ibu pergi ke toilet. Melihat Andeas masih diam saja, ibunya Miranda lantas mengambil alih untuk menjawab pertanyaan putrinya. Miranda mengangguk paham. Memangnya siapa yang ingin kamu hubungi, nak? Tanya ibunya setelah beberapa saat kemudian. Miranda ingin menelpon Tuan Arman, Bu. Mendengar jawaban Miranda, sontak pandangan ibu beralih pada Andeas. Wanita itu merasa tak enak pada menantunya itu. Andeas menganggukkan kepalanya, seakan mengizinkan Miranda untuk menghubungi Arman. 30 menit kemudian, seorang pria yang terlihat begitu menjengkelkan di mata Andeas baru saja tiba di rumah sakit. Melihat kedatangan mantan kekasih istrinya tersebut, Andeas lantas berdiri dari duduknya. Begitu pula sebaliknya. Arman yang menyadari keberadaan Andeas lantas menghentikan langkahnya sejenak. Kini kedua pria tampan tersebut berdiri saling berhadapan dengan tatapan tak bersahabat. Ingat, saat ini istri saya sedang kehilangan sebagian dari ingatannya. Jadi saya harap Anda tahu batasan Anda dalam bersikap pada istri saya. Tekan Andeas. Sebuah seringai terbit di sudut bibir Arman kala mendengarnya. Kenapa Anda begitu khawatir saya akan berebut Miranda dari Anda?
Bukankah sebelumnya Anda juga telah merebutnya dari saya?" Jawaban Arman yang terdengar menantang mampu membuat Andreas mengepalkan kedua tangannya. "Saya tidak sedang bercanda dengan ucapan saya. Jadi saya harap Anda cukup tahu diri dalam bersikap." Kembali tekan Andreas ketika Arman hendak memutar handle pintu kamar perawatan Miranda. Arman tak merespon ucapan Andreas. Ia kembali melanjutkan pergerakannya memasuki kamar perawatan Miranda. Tatapan Andreas masih terpaku pada benda persegi panjang di mana tubuh Arman baru saja tak terlihat lagi. Sampai suara dari ponselnya mengalihkan perhatian Andreas. "Bagaimana? Apakah sudah berhasil mendapatkan informasi tentang kecelakaan hari itu?" tanya Andreas saat menerima panggilan dari Jason. "Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, mobil yang menabrak Nona Miranda adalah mobil sewaan milik salah satu rental mobil di kota Betuan. Berdasarkan informasi dari pemilik mobil tersebut, di hari kecelakaan terjadi, ada Andreas baru saja tiba di rumah sakit. Di sisi lain, ia jadi bertanya-tanya kenapa Arman secepat itu keluar dari sana. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana? Di dalam kamar perawatan. Ada apa denganku? Kenapa perasaanku rasanya biasa saja ketika bertemu dengan Tuan Arman?" Setelah kepergian Arman, Miranda terlihat memegang DAD-nya dan ia mencoba merasakan getaran di sana. Getaran yang selalu ia rasakan setiap kali ia bertemu dengan pria yang kini ia anggap masih menjadi kekasihnya itu. Namun kenapa kini rasanya berbeda? Miranda tak lagi merasakan getaran seperti sebelumnya ketika kedatangan Arman beberapa saat yang lalu. Seminggu